Masih bersama Al-Hanan Komputek. Video ini merupakan lanjutan dari dua video yang sebelumnya, di mana pada part pertama kita sudah membahas membuat aplikasi Android SQLite untuk input data. Ini datanya sudah kita inputkan di aplikasi yang pertama. Kemudian yang part kedua kita sudah membuat aplikasi untuk melakukan pencarian data. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di video ini kita akan membuat sebuah aplikasi lagi yang digunakan untuk membuat perubahan data atau update data. Ada kalanya data yang kita inputkan itu terjadi kesalahan. Nah, contohnya yang kita simulasikan di sini, apakah terjadi kesalahan pada penulisan nama, kesalahan pada pemilihan jenis kelamin seperti record yang keempat ini, ataupun nanti terjadi kesalahan pada tanggal lahir ataupun di data-data yang lain. Nah, kita dapat melakukan perubahan datanya. Kita akan membuat aplikasi, silahkan disimak, kita akan demokan kembali, silahkan disimak baik-baik, jangan ada bagian yang di skip agar tidak gagal paham. Jadi seperti biasa, kita tidak perlu membuat aplikasinya dari awal. Kita dapat menduplikatkan atau copy paste saja dari Android SQLite yang pertama, karena kita akan menambahkan beberapa komponen palet saja. Oke, langsung saja kita praktikkan. Di sini kita close all, kita tutup semua dulu. Kita kopikan, silakan klik kanan di folder utama pada Android SQLite yang pertama atau yang untuk input datanya. Copy. Kemudian klik kanan, kita paste di sini. Kita ganti project name-nya. Kemudian yang ini adalah Android SQLite, kita ganti menjadi update. Nah, seperti ini, klik OK. Kemudian klik atau explore SQLite update-nya. Kita buka pada subfolder REST, kemudian subfolder layout, double klik di activity main XML-nya. Nah, ini yang untuk form input data yang sebelumnya. Kita akan melakukan modifikasi di sini. Kita tambahkan dua komponen palet lagi. Yang pertama untuk ID. Kita akan melakukan pencarian data dulu berdasarkan ID, nanti baru kita update. Oke, perhatikan struktur outline-nya. Jadi kita masih menggunakan komponen palet ini semuanya, termasuk kita menambahkan dua komponen palet yang baru, yaitu text view ID dan edit text ID. Nah, caranya untuk list view dan komponen yang lain yang ada di layout ini, kita geser sedikit dulu ke bawah. Nah, kita geser perlahan-lahan ya, agar bisa menampung data lain di atasnya. Nah, seperti ini. Kita geser dulu sedikit-sedikit. Nah, kayak begini. Termasuk juga untuk edit text TG lahir. Nanti kita sesuaikan saja, kita rapikan saja kembali sesuai dengan kondisi di dalam layout ini. Kemudian kita geser lagi. Kita geser juga yang ini. Kemudian untuk nama juga kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Kita simpan dulu sementara. Kita pilih pada form widget untuk text view-nya di sini medium juga. Nah, kita drag and drop lagi untuk ID yang baru. Nah, seperti ini. Oke. Kita klik kanan edit ID. Di text view 1 kita ganti menjadi text view ID. I-nya huruf kapital. Oke. Klik kanan edit text, masukkan ID. Jadi nanti kita melakukan perubahan berdasarkan ID dari data yang kita inputkan. Ctrl S. Nah, selanjutnya pilih pada folder text fields. Kita pilih edit text atau plain text. Kita drag and drop di sini. Klik kanan edit ID. Edit text 1 ganti menjadi edit text ID. Oke. Nah, kita Ctrl S.
sehingga sudah bisa menampung komponen baru atau palet baru text view ID, dan yang berikutnya adalah edit text ID. Nah, sebelum kita melakukan modifikasi terhadap program Java-nya, kita jalankan dulu layout ini di Android emulator seperti apa bentuknya, sehingga kita bisa menata ulang jika terjadi kesalahan ataupun misalnya posisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Klik kanan di folder utama, pilih Run As, pilih Android Application. Kita lihat dulu, kita uji running dulu. Oke, kita tampilkan di Android emulatornya. Oke, nah alhamdulillah seperti ini tampilannya. Masukkan ID, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, dan ini list view-nya. Nah, jadi sudah berjalan dengan normal seperti apa yang kita harapkan. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan modifikasi terhadap program Java-nya. Di sini seperti biasa, silakan dibuka subfolder src, kemudian paket project-nya. Kita akan melakukan modifikasi coding di main activity Java. Double klik saja di sini. Nah, seperti biasa untuk DBase Java, DB Helper Java, dan Konstanta Java itu tidak ada perubahan apapun. Termasuk di sini hanya sedikit saja yang akan kita tambahkan beberapa baris program. Untuk import library tidak ada masalah. Kita klik yang minimize ini, yang minimum atau yang minus untuk menutup. Kemudian kita tambahkan di edit text. Nah, di sini karena kita menggunakan edit ID, ini variabelnya. Nah, seperti ini, Ctrl S, kemudian kita tambahkan di dalam objek komponen. Nah, kita copy saja yang ini, copy, kemudian kita paste aja di sini, edit ID. Selanjutnya nama ID-nya sesuai yang kita ubah di layout tadi, edit text ID, Ctrl S. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang lain yang tidak kita perlukan kita hapus dan kita tambahkan dengan script yang baru. Nah, dari sini kita buang sampai di sini. Nah, ini contohnya sudah ada daripada kita menulis untuk menghemat durasi. Jadi nanti contoh script lengkapnya untuk Android SQLite update ini dapat diunduh semua scriptnya di link deskripsi atau link yang saya sematkan nanti di deskripsi video atau di komentar teratas pada kolom komentar. Di sini ini untuk cek keberadaan kunci dan untuk melakukan pemutakhiran data. Saya copy aja sampai di sini. Nah, klik kanan copy, kemudian saya ganti yang ini sampai yang ini. Oke, klik kanan paste. Nah, ini Ctrl S untuk menyimpan. Nah, begitu sudah jalan. Ini kita tutup karena tidak ada perubahan apapun, hanya menambahkan beberapa baris program. Jadi untuk memeriksa keberadaan kunci atau berdasarkan ID-nya, kemudian untuk melakukan update atau pemutakhiran data. Nah, seperti ini. Ctrl S sekali lagi, dan kita akan jalankan. Kita lihat seperti apa tampilannya di Android emulatornya. Klik kanan kembali, dan S Android Application. Nah, kita akan melakukan perubahan data dari data yang salah yang kita entrikan atau yang kita inputkan pada aplikasi sebelumnya. Nah, ini adalah video part ketiga Android SQLite update. Nah, seperti ini. Kita akan lakukan perubahan data terhadap record atau ID keempat. ID-nya 4. Kita masukkan ID 4 di sini. Kemudian nama lengkapnya BD. Nah, ini kita lakukan perubahan terhadap jenis kelamin pria. Kemudian 2017 0404. Nah, jadi kita akan melakukan perubahan di record keempat. Simpan. Data telah diubah. Kita lihat. Nah, nih Didi sudah menjadi pria jika sebelumnya terjadi kesalahan dalam penginputan data terhadap jenis kelaminnya. Nah, ini kita simulasikan seperti ini. Begitu juga untuk ID yang lain. Misalnya 1. Oke. Namanya Andi. Nah, kita mau menulis yang lengkap misalnya ini seperti ini, Andi Kaputra. Oke, jenis kelamin pria. Misalnya 2019
11. Misalnya seperti ini, simpan. Maka di record pertama atau ID pertama ini sudah berganti menjadi Andika Putra. Nah, begitu cara kita melakukan perubahan terhadap data yang sudah kita entrikan jika terdapat kesalahan. Nah, demikian penjelasan singkat terhadap Android SQLite update ini. Ya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan untuk video part 4 untuk penghapusan data. Demikian saja penjelasan singkat ini. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.